Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita awali kajian kita malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali kajian kita bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tercatat sebagai hadis nomor 1592, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala burnihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzara minha. Qala nahnu nu'tihi min 'indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, amarani, aku disuruh, diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi, untuk mengurus, menyelenggarakan hewan korbannya, wa an atasaddaqa bilahmiha, dan aku juga disuruh untuk mensedekahkan lahmiha, dagingnya, wa juludiha, dan kulitnya, wa ajillatiha, dan jalal atau ajillah, itu sesuatu yang dipakaikan kepada hewan atau apa yang diletakkan di atas punggung hewan dan apa yang dipakaikan kepada hewan, ajillah atau jalal. Wa alla u'tiyal jazzara, dan tidak boleh aku memberikan kepada al-jazzar, tukang sembelih, daripada daging korban itu. Qala, Ali berkata, nahnu nu'tihi, kami memberikan kepada tukang sembelih daripada jatah atau bagian kami peserta korban. Itu hadis pertama. Hadis kedua, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di antara isinya atau matannya adalah, kata beliau Rasulullah SAW, fakulu ma syi'tum, makanlah olehmu apa yang kamu suka, wala tabi'u luhumal hadi, jangan kalian atau kamu menjual daging hewan itu. Fakulu wa tasaddaqu wastamti'u bijuludiha, tapi makalah, sedekahkanlah, istamti'u, dan pergunakanlah, manfaatkanlah, bijuludiha, kulitnya, wala tabi'uha, dan jangan kamu menjualnya. Wa in ut'imtum min lahmiha fakulu anna syi'tum, jika kamu diberi dagingnya, maka makalah sesuka dan sekehendakmu. Hadis riwayat Imam Ahmad, tertera sebagai hadis nomor 15622. Baiklah bapak dan ibu-ibu yang berhadir, di atas mejaku ada kitab, ditambah kitab yang lain tidak mau bawa. Kitabku salah satunya kitab
Nailul Autar yang membawa kini jilid 5. Siapa yang suka cari bisa diperiksa. Itu salah satu dasar, dalil dan syarahnya daripada hadis-hadis yang kita pelajari, termasuk kitab-kitab lain, yaitu yang berkaitan dengan kurban. Kurban secara bahasa artinya kan pendekatan diri. Kurban, qaf, ra, ba panjang, nun, kurban. Dalam surah Al-Maidah ayat 27, kurbanan. Itu dua orang anak Adam, Qabil dan Habil, disuruh berkorban. Secara bahasa arti korban pendekatan diri. Ulama-ulama mendefinisikan korban itu antara lain usaha pendekatan diri kita kepada takarrub, usaha pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang direalisasikan dengan menyerahkan sebagian nikmat yang telah kita peroleh kepada orang lain yang didasari dengan keikhlasan, maka bernama korban, baik berupa sedekah ataupun penyembelihan hewan korban. Ketika kita menyembelih hewan korban, baik si peserta ataupun yang diwakilkan kepada orang lain untuk menyembelih, biasanya pengurus, panitia atau siapa saja, yang dibaca setelah bismillah Allahu Akbar adalah salah satunya Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini korban, ini sembelihan, minka, berasal daripada rezekimu, nikmatmu, karuniamu kepada kami atau kepada aku. Walaka, dan sekarang kami korbankan, kami sembelih karena mengharap ridhamu, ikhlas karenamu. Walaka, jadi Allahumma minka walaka. Setelah dibaca bismillah wallahu akbar, Allahumma minka walaka. Atau baca berikutnya bisa saja Allahumma wa ilaika, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal min. Bisa saja dibaca bismillah wallahu akbar, Allahumma minka wa ilaika fataqabbal. Sebut nama siapa? Bismillah dengan nama Allah, Allah Maha Besar. Allahumma minka, ini darimu, dari rezekimu, karuniamu, rahmatmu, nikmatmu yang kau berikan kepada aku, kepada kami. Wa ilaika, dan kami serahkan lagi kepadamu ya Allah dalam bentuk korban, dalam bentuk korban kami sembelih untuk dibagi-bagikan. Fataqabbal, maka terimalah korban ini. Sebut nama orang. Jadi kaitannya dengan pangkat korban itu adalah usaha pendekatan diri kita kepada Allah. Dia realisasikan, menyerahkan sebagian nikmat itu, sebagai rahmat itu dan kurnia itu dalam bentuk hal berupa benda atau barang kita beri kepada orang. Bisa sedekah, termasuk kurban. Sehingga dikatakanlah inna salati wa nusuki. Nusuk itu sembelihan, dan misalnya maknanya ibadah, jadi sembelihan atau ibadah. Inna salati wa nusuki, ujungnya lillah, ujungnya lillah. Itu satu untuk memahami anang kurban. Kalau ada namanya karoban, baraiku jawi karoban, pakai karoban.
Kemudian terkait dengan itu, dan hadis kata Ali bin Abi Thalib, hadis Bukhari, aku disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengurus atau menyelenggarakan burinihi, unta korban Rasulullah, di mana unta korban Rasulullah itu atau hewan korban itu di atas punggungnya ada pakaiannya, pakaian korban, pakaian unta. Kadang-kadang untuk menutup punggung unta, tiba di kuda pelana, tiba di unta untuk menutup punggung. Alih punggungnya kain atau apa saja, atau apapun yang dipakaikan ke unta. Kalau dawak kan tak mungkin ke Jawi ada pakaian Jawi. Nah, kata Rasulullah, kata Ali, aku disuruh untuk mensedekahkan dagingnya, bagi-bagi. Di samping yang dimakan, peserta boleh memakan, barakah dimakan terserah. Kalau kita pakai panitia, pakai pengurus, terserah berapa kebijaksanaan antara peserta jo pengurus. Pengurus kan orang yang diamanahkan kepadanya mengelola hewan korban. Nah, pengurus hewan korban Nabi Ali. Kalau di Mas Haji itu pengurus awak lah. Nah, kepada pengurus itu Ali sedekahkan. Tidak ditentukan barakah disedekahkan, barakah diagih. Pokoknya sedekahkan. Ali mewakili Rasulullah untuk memberi-beri. Apanya? Dagingnya. Alai juludiha, kulitnya disedekahkan, kulitnya. Lalu timbul pertanyaan, tidak pandai orang mengolah kulit, nantilah kita baca hadisnya dulu. Kita baca hadisnya dan penjelasan syarahnya dulu. Wajil latiha, dan sesuatu yang dipakaikan kepada hewan korban itu. Maka termasuk tali, qiladah, kalau ada kalu. Pokoknya semua yang laki yang terpasang, yang terkait dengan korban itu semuanya harus untuk korban. Tidak boleh diambil untuk dijual. Itu makanya kulitnya, ajillah yang dipakaikan ke korban, dan tidak boleh aku beri kepada jazar tukang sembelih, zajjar yang menyembelih, jazar para penyembelih, minha daripada korban kojan dagih kenya tukang sembelih, lantaran dek sebabnya menyembelih. Maka termasuk kesiko adalah siapapun yang mengelola, yang mengurus, termasuk pekerja. Jangan diagih, jangan diberi minha dari korban itu sesuatu kepada tukang sembelih kah, penyelenggara kah, pekerja kah. Tapi kami memberikan ke tukang sembelih atau kepada siapa saja yang ikut terlibat di situ bahagian kami, jatah kami, kata Ali. Jatah kami yang kami, ini jatah peserta ambil kalau hadiahkan. Nah, daripada hadis itu 1, 2, 3 hadis atau ada sekian banyak hadis yang kita pelajari, bahwa pada dasarnya korban itu ya korban. Tidak ada main jual, dan tidak ada dagingnya atau apapun yang ada di korban itu jadi upah pada saat itu. Tapi pekerja-pekerja
atau pengurus atau pengolah deknya bajari ya wakat tu abi badan panek kada Jawa tinggal boleh kita kasih tanda terima kasih tapi bukan dagiang dan bukan hewan korban atau bahagian hewan korban nah lain lagi ya deknya bajari ya deknya panek nyalalah apalagi pengurus berhari-hari mengelola hari lah wajar kita beri tapi jangan pergunakan hewan korban tuh. Hewan. Maka dengan begitu si pekerja, si pengurus, si pengelola dan siapa saja yang ada kaitannya dengan korban tidak boleh diberi atas nama deknya pekerja kah, tukang dabiah kah, pengurus kah. Lantaran itu tidak boleh lagi. Tapi dia hanya lantarannya orang biasa, boleh tak? Kalau di kampung-kampung tempat lain, misalnya, aku kopon pekerja gua, aku kopon selaku anggota masyarakat, aku kopon pekerja kan ada. Kalau lagi memang, lagi saja. Tapi bukan atas nama deknya pekerja, bukan atas nama deknya pengurus atau tukang dabiah. Di kami dulu ketika kita masih tabayang, kapal ko untuk tukang dabiah. Nama dabiah imam atau ustaz atau biah, aku ke biah kan, belum dabiah. Kaki untuk anak gobalo. Dulu kan mau gobalo. Maka ketika tu istilah bahasa awaknya korban tak berkaki, korban tak berkepala gitu. Dan seterusnya. Jadi apa yang telah jadi jawi, apa yang telah jadi kabau, apa yang telah jadi kambiang kalau kita korban kambiang, atau apa yang telah jadi untuk, itulah untuk korban semua. Dengan begitu dari penjelasan dapat kita tarik berapa petunjuk. Yang pertama dulu, orang yang berkorban, kita boleh memanfaatkan korbannya, memakannya boleh satu. Tak sepinji itu, bara kali makan makalah. Tapi jangan sampai baragiah kadang kawak. Diambil nang ketujuh, nang kejawa. Nya tak ditentukan doh. Tak ditentukan doh bara untuk peserta. Kebijaksanaan pengurus lah. So pengurus kalau kita amanahkan ke beliau. Kok 1 kilo, kok 2 kilo, kok 3 kilo, kok 4 kilo, kok 5 kilo, tasarah di pengurus. Awak kalaulah percayakan kepada pengurus, kepada panitia, kebijaksanaan, awaklah menyerahkan kepada. Kalau di Karantai, bekoh kok rusak bekoh. Di Cikarau bekoh kok rusak. Kau nak kerajuan sendiri, cari orang untuk mengerajuan sendiri, cari upah. Tapi kalau ke pengurus berarti pengurus wakil peserta. Nah, bara jatah menurut pengurus, peserta dapat terima itu. Atau usul, boleh. Ambo satu korban itu jalal, tapi ambo dapat daging 6 kilo. Boleh bisa? Bisa? Boleh. Kalau 6 kilo, tak mungkin dah kerja orang. Tak mungkin dah. Kalau tak 6 kilo, ada satu, tak ada satu. Cari tempat lain. Atau balik jauh si kuah. Gesek doa seorang, ambil yang ke-7. Lebih anu agian, ingin kurang. Tak masalah, boleh. Tapi kalau bersama itu caranya. Itu satu. Jadi boleh. Ini kan 3 tu. Dalam apa? Dalam hadis disebutkan 3. Kulu, adkhiru, at'imu. Makan, simpan, bagi-bagi, beri-beri, dan sedekahkan atau hadiahkan. Dulu dilarang oleh Nabi menyimpan.
lebih 3 hari. Kerana orang dah bara berkorban. Orang banyak betul. Tapi tahun-tahun setelah itu Nabi persilakan, makalah, simpanlah dan bagi-bagi. Tidak ditentukan oleh Nabi bara akan dimakan. Kalau kamu menyimpan bara akan disimpan. Kalau dagih bara akan ditentukan. Kalau awak kini tergantung musyawarah. Itu musyawarah. Itu satu kesimpulan. Yang kedua, para ulama sepakat orang yang berkorban, orang yang berkorban, peserta korban, dilarang menjual daging dan kulitnya. Peserta, pengurus, panitia, wakil peserta. Berarti pengurus tidak boleh menjual. Karena pengurus adalah wakil peserta. Dia yang disuruh mengurus. Ali bin Abi Thalib adalah wakil Nabi. Nabi berwakil kepada Ali bin Thalib untuk mengurus, menyelenggarakan. Dilarang oleh Nabi menjual. Berarti pengurus lah. Bukan tak boleh jual kulit, boleh. Boleh dijual. Tapi siapa nak menjual? Orang nak dapat jatah. Siapa dapat jatah kulit, ini boleh jual. Sebab ni lah punya no. Yang tak boleh siapa? Peserta. Ini korban, tak boleh. Atau pengurus. Pengurus. Sebentar Pak, selesai dulu. Sebentar. Atau pengurus. Pengurus orang yang diserai tugas itu. Mereka jawab kulit kau tak pandai orang manfaatkan. Kalau ada orang Arab, penggunaan kulit untuk ke tenda, untuk ke lepiak, untuk ambil air. Macam-macam mereka guna kulit kambing. Jawab paling-paling untuk tabuh, untuk gandang, pejangit semua lah pandai. Di situ timbul masalah. Batu caranya lah. Gitu kan? Baca caranya kulit. Dibikin cara oleh orang-orang. Yang penting jatahlah kulit itu kamu akan jatahan. Jatah sia kulit kau kecilkan. Kulit jatahanku sekian. Kok inyo kemanjua, itu urusannya. Kok kadimakannya, itu urusannya. Kok kadikolah, kok kadegenya kurang, itu urusannya. Bagus. Tolonglah carian orang yang kembali kah kecek orang yang dapat jatah. Ini carian. Tidak masalah. Yang tidak boleh kan? Awak yang bertindak menjual, mereka disedekahkan, tidak boleh. Meskipun ada pendapat boleh kulit dijual kalau tidak bisa dipakai, tidak bisa dimanfaatkan, tapi hasilnya untuk kepentingan korban lagi. Ada pendapat seperti itu. Tapi yang selamat kita tasarah orang dan dapat jatah lah. Kalau nyo mengecekan kamu jual, terserah urusannya. Kita cariin orang, jadi minta tolongnya kawan. Tapi kita tidak ada keinginan untuk menjual atau kita yang bertindak untuk menjual. Ada Pak, silakan. Iyalah, saya sampai sementara. Itu. Kan ada orang kampung. Panitia tu nak menjual kulit itu kamu kita beri gitu nah. Aku pun sampai beda. Itu. Sebenarnya jual kulit ko kalau kita pilah, kalau kita bagi tiga onggok. Yang pertama tegas-tegas menyatakan tidak boleh. Dasarnya hadisnya jelek saya. Tidak boleh jual, tegas-tegas. Itu pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama. Ulama ko tidak usah penceramah ko kah? Ulama-ulama, imam-imam besar gitu. Seperti imam-imam Syafi'i, Maliki, Hambali dan seterusnya. Yang ulama mujtahidin, tidak penceramah ulama. Mayoritas ulama menyatakan tidak boleh sama sekali. Dan pendapat ko menurut para ahli tahqiq, para peneliti, iko lebih selamat, Pak. Menghindari larang. Pendapat yang kedua menyatakan boleh
asalkan dengan barang, bukan dengan uang. Aku pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi yang lain membantah ini pendapat kedua. Seperti dalam mazhab Syafi'i dibantah. Itu menukar barang jual beli je namanya, nak boleh jual beli je. Yang ketiga mengatakan boleh, tapi pendapatku sama sekali pendapat Abu Utsur dibantah habis-habisan oleh para ulama. Maka nampaknya yang lebih kuat pendapat mayoritas sebahagian besar atau jumhurul ulama menyatakan tidak boleh kerana dalilnya tegas. Tomato boleh dimanfaatkan? Dimanfaatkan boleh. Dipergunakan boleh. Siapa bisa memanfaatkan, memanfaatkan. Siapa tidak bisa memanfaatkan, kalau daging jatah kenya, terserah yang menjual. Terserah yang menjual dan seterusnya. Dan ada komentar ulama lain. Sabananya kata para sebagian ulama, larang menjual kulit korban itu kalau uangnya dikembalikan kepada si peserta. Karena kulit termasuk korban, tali termasuk korban, kaki termasuk korban, nalaki di hewan korban termasuk korban. Tak, peserta korban tak ada berhak lah itu sama sekali. Kalau dijual kulit korban itu kemudian dibalikan lagi ke daging, dibalikan ke daging, kemudian dibagi-bagi lagi untuk peserta korban, ada sebagian kecil ulama yang membolehkannya. Malah kita baca pendapat-pendapat itu. Intinya yang pertama memang tak boleh dijual, itu intinya. Dan itu jelas tegas intinya. Termasuk pengurus tak boleh menjual. Menjual tak boleh, tapi menjual punya orang boleh. Kalau orang tu lah dapat jatah. Kemudian terkait dengan az-zajjar tadi. Memang di sebagian masyarakat masih ada kupon spesial untuk pekerja. Kalau dagiahnya agak tasisurui. Tahu tasisurui? Tidak dapat jatah daging pekerja aku. Kadang-kadang motivasinya bekerja malahan itu malahan ada dalam andokan sebagian. Kok lidah lah kok ada andoknya. Biarnya. Inti korban ko sebenarnya kan sama-sama kita berkorban. Tanago, pikiran, wakatu. Tanago, pikiran, wakatu. Berkorban kita. Korban semua. Itu yang bisa kita lakukan. Siapapun yang membantu, yang mengurus sehingga korban bisa dilaksanakannya dapat pahala. Walaupun tidak satu korban. Pahala karena nyalah satu membantu terselenggaranya korban. Sebab korban tak bisa dilaksanakan tanpa ada pekerja segala macam. Tapi jangan berniat kita bekerja, kita menyembelih, kita menggembala, kita mengurus untuk mendapat daging korban. Tidak boleh. Cuman kalau dicari pekerja silakan. Cari pekerja sekian orang, kau jadi sekulang, sekuang, tolong golekan, berapa tihnya? Boleh tu? Yang tak boleh kan dagingnya itu diambil, tak boleh. Kakinya kah, kepalanya kah, tak boleh. Kepalanya untuk Pak Imam lah. Pak Imam kau pengurus tak? Tak, boleh ambil. Ini tak pengurus tak? Kakinya untuk sanu lah. Kakinya kau untuk sanunya pengabalo tak? Tak. Ini kata juga kaki, lagi kaki. Sebabnya tak ada urusannya ya. Tak terlibat dengan korban. Maka serahkan kepala, kulit, daging, kaki, kasih kita bagian terserah. Yang penting jangan dijadikan sebagai upah. Upah seseorang mendapatkan sesuatu lantaran bekerja. Namanya ujrah. Cuman sebagai pertanyaan bahwa di tempat-tempat tertentu lata golek jadi siku beko dimasak bersama-sama. Disoraknya mi. Anu menyerah aku sampah deh, boleh mani anu. Cancang alah namanya. Basoraan kadang kempuang.
Lama sah, datanglah ke surau. Tanpa dipilah-pilah, tanpa dibatasi. Silakan. Sebab itulah termasuk sedekah. Tapi kau untuk pekerja saya, itu tak boleh. Masalah lagi untuk pekerja saya, berarti secara langsung upah. Silakan. Hadir siapa saja. Kebetulannya hadir pekerja saja tukang nabiah, itu tak masalah lah. Sebab kita lah lewakan ke masyarakat. Intinya juga cukup adalah hewan korban tidak ada jual beli di situ. Tidak boleh dijual apapun. Dan tidak ada upah apapun. Upah daripada korban. Tapi ya piti boleh. Tidak bagus lah kita orang lah panik-panik, lah berhabis-habis. Ikhlaslah. Itu tergantung awak lah. Maka di satu tempat ada malah orang bikin korban itu beli jawi sekian, nanti disisuan pitihnya untuk pembasuh tangan. Tapi tidak daging tu lah. Kita beli jawi 21, beli jawi 22 misalnya. Ada pitih belabiah, nama belabiah kau di samping pembeli plastik segala macam. Labiah nak kau kita masuk amplop. Batu orang lo kau ampeh tu. Sawahnya tinggalnya, karajonya di ketinggalannya. Hanyalah kampeh. Sementara daging tak boleh dapat dah. Paling-palingnya dapat daging sebagai anggota masyarakat, sebagai orang yang dibagikan daging selakunya berhak lo. Tapi daging selakunya bekerja tak boleh. Sudah wajar kita kasihnya namanya ko pembasuh tangan. Kok Allah namanya bahasa terserah lah. Kalau tak muahnya turusannya. Tak mau ingin bekerja, mau ingin kalau nak bisa mau berkorban satu mau ikut silakan. Tapi basa-basi berjalan-jalan tak masalah. Jadi intinya jangan pakai, jangan jadikan, jangan pergunakan korban tu saja daripada kulit, kepala, kaki atau daging sebagai upah. Upah sesuatu yang kita berikan kepada pihak lain lantarannya bekerja. Namanya ujrah. Kalau kau bahagia, maka peserta bahagian jatahnya. Jatah peserta misalnya 5 kilo. 5 kilo daging padek miang. Maka peserta boleh bahagian jatahnya. Sebab nan jatahnya tu tidak korban lagi dah. 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Kacik peserta. Kalau mantun, jatah kami bara di siko. Kami peserta kuah di panitia, di pengurus, bara bajatan. Di awak kini kuah di orang berkorban lagi banyak. Misalnya. Kita sepakat kalau peserta aku 5 kilo lah. Baru kita bersama setuju. Anda mantun tau. Dek namanya tukang bantai, tukang pekerja aku tidak boleh dikasih upah dari daging. Jatah kami ambil 2 kilo serang. Beko berikan KP boleh nuktihi. Kami berikan kepada pekerja atau tukang jagalnya nuktihi min indina. Itu kata Ali. Nukti kami berikan kepada tukang sembelih dan siapa saja daripada jatah kami. Itu peserta. So peserta harus begitulah kira-kira. Atau lebih pitih. Di Bitu Jalal 32. Lebih pitih sekian. Baliklah ke daging. Tapi itu daging korban dah. Balik ke daging, sama-sama menikmati daging hari itu. Dan daging kogolah daging, tidak korban. Daging yang kita balik untuk pekerja. Sama-sama daging maruah, sama-sama daging angik, sama-sama daging segar. Dan itu tidak korban pitih labiah kita balian sekian untuk ada orang mengerjakan di tadi malam tu. Bacaranya di kami go mangkuah. Kami balik dulu jawi sikuan ketek tapi lebih pitih. Lebih pitih. Baru lebih pitih kami balian kayu sikuan. Aku spesial untuk barantam go. Barantam untuk sajak tukang dabiah, pekerja,
pengurus, dapat semuanya. Rancak je tu, silakan. Kalau itu niatnya bukan untuk korban. Pitih labiah. Pitih harus berlabiah lah. Kalau nak berlabiah, batas caranya. Kira-kira jelas orang nak berlabiah. Kau hal-hal yang agak sering di masyarakat dipertanyakan dan tak kerajuan. Tak kerajuan setentangan yang berkaitan dengan korban. Sampai situ ada yang ragu? Silakan. Mengenai pembagian peserta, Ya. ketentuan korban jantung atau hati atau limpa dibagi tujuh kena peserta satu ekor sapi itu ada ketentuan. Itu kebijaksanaan. Tidak, Pak. Kalau panitia atau pengurus atau pengelola peserta kan satu tu. Maka peserta ya panitia kau rembuk lah. Melembuk. Supaya jangan terjadi apa-apa. Bakal basarah sen ke kami kau kebijaksanaan bagi-bagi. Ayo kami lah menyerah. Aman. Aman. Enggak. Jadi enggak. Setelah kami rapid setiap pembagian daging kuah, bawa satu. Tapi kalau nak balik ada 2% menyeh-menyeh, lagi sikit nyocek. Kena dulu menyeh-menyeh kau. Jauh-jauh balang puntuang Dah wai tanduk ni kau dah sipatnya kau dah ai koleng. Tu jalan puntuang. Di masa terletak no, nak munculnya kriteria. Tu boleh bulu biarlah. Ndak dulu pagar aku ndak boleh dah. Boleh. Nang menyeh-menyeh kau ada orang tu. Kadang-kadang nak berkorban, satu nak berkorban, pengurus nak satu, munculnya satu. Ya itu tahan-tahan salah. lah suatu namanya lah menjadi suatu kulikek dan kebiasaan. Ndak dulu ndak ada bau lek. Mengacang kau ada bau lek, ndak boleh. Itu pamanihnya mungkin, kincono mungkin. Kincono. Aduh, saya orang tak itu. Kadang-kadang munculnya lebih daripada orang yang satu. Kemudian, silakan. Ya. Jadi kan peserta kan boleh memakannya. Boleh. Boleh. Ya. Sekarang peserta itu jatahnya sudah ditentukan misalnya 3 kilo. 3 kilo. Kemudian dia, mau minta ikutnya misalnya pengurus atau kakinya 2. Badu. Tergantung dari pengurus lah. Pengurusku kalau wakil peserta ke. Kemudian peserta dia yang besok ada namanya kopon gadang, ada namanya kopon ketek. Dalam ketek. Kopon gadang itu misalnya itu yang barik tadi lah, gadang tadi itu 2 kilo, 3 kilo jatah. Kemudian ada kopon ketek, misalnya ada dulu 5 atau ketek itu. Anak kopon ketek kan ada bagiannya ke pekerja tadi. Ya kok barana lah ketek kuponnya. Tapi kalau itu dagiang itu, kulit itu, kaki itu, kepala itu, dagiang ke pekerja, nak pekerja, upah namanya tu. Upah namanya. Anak upah, nyo dagiang dia bekerja. Bukan tak boleh upah, main upah boleh, tapi jangan ambil korban tu. Tak di kami dagiangnya balik dagiang. Kena sari dah. Jangan diambil korban itu, nan korban tu ada. Sajak ditanduk sampai ke kulit sampai ke dalam. Jangan dijadikan sebagai sesuatu yang diberikan ke pekerja lantaran bekerja. Tentu termasuk kupon ketek namanya juga. Tu pandai wak lah baca nulai. Sebab itu tegas larangannya. Tegas. Sebab penyembelih kah atau siapapun lah memang tak boleh diberi lantarannya bekerja. Berilah lantarannya orang yang berhak. Carono tu pandai wak lah. Sana wak lah. Cuma juga sarik-sarik tanggung ngerajanya. Cuma yang suka tu. Oh. Itu lah namanya. Namanya. Dan yang berikutnya sebenarnya kita membagi ko kalau pada asalnya si A berkorban kalaunya menyelenggara sendirinya berhak bagi yang kasih A saja barang saja.
contohnya si A ko berkorban, nyo korban di rumah, nyo surang rajuan, yo keluarganya, nyo berhak kasih ke dagihannya, bara banyak, si anu dagingnya 1 kilo, ko tengah 2 kilo, tu 10 kilo, ndak masalah, nyo nama lagi, nyo sedekah seseorang sedekah. Cuman kalau itu dilakukan pengurus, pengurus kena lantak dah. Sebab pengurus ko, ya betul lah, cuma tong sampah. Sebenarnya pengurus berhak aja menentuan. Di rumah sinan bara orang kepala sana. Lagi lah 3 kupon, ko ciak lah kupon sebab tu berdua sana. Itu saya kena ya, Pak. Soalnya boleh saja. Kebijaksanaan pengurus. Pengurus wakil peserta. Cuman dewa abasamo. Bala biasa ketek tu nah. Memali kerupuk baso, kerupuk tabat, Pak. Beda-beda tipis tak banyak. Anak orang tetapnya mengaruk kabar. Betul je. Sana seketik tu. Abah cari tu ke bawah. Abah cari. Nah, pecah lah. Tabar seketiknya. Dia terupuk baso kan. Cari ke bawah. Mencari hitam-hitam ketik tu nah. Dan tipis. Mantuna orang takut. Kanai. Nyo ingin dapat. Jadi di sana menggaleme sebanyak dawak ada apa dia awak banyak galeme orang tu lah kena juga pengurus. Itulah pengurus, itulah nama risiko je pengurus. Mudah-mudahan tu menambah nilai ibadah lah pengurus. Termasuk kupon siko. Dulu kupon lagi 2 siko. Kini cek sih kupon bala 2 biar lah orang ngecek. Kalau takut lo di lembu nombak. Sahur rumah pi pentai. Itu kan. Takut keruntua, jangan rumah tapi yang kan betul. Ya memang itu pengurus. Jadi tong sampah. Nan tukang kipih, kau sambuah. Nama saya tukang kipih. Orang kadang-kadang nak masak lo satu orang nak kipih. Ini tukang kipih. Kau nang kedua nang samping itu kau peserta. Peserta kan ibu-ibu banyak. Tahu apa? Jangan mandiang. Jangan nyebut-nyebut. Korban yang paling Allah sukai adalah aghlaha wa asmanuha. Sebenarnya korban yang paling Allah sukai itu adalah itu yang paling mahal dan paling kapuk, paling bagus. Nabi sendiri korbannya kapuk. Sahabat-sahabat Nabi dulu nusammin, kami mengkapukan korban ku. Maha kapuk nicak. Jadi kalau talabih dapat gadang itu jalan 32, di orang 27 ah. Ya biar melah diorang. Kenapa istilah ke orang? Kan korban kan? Nan terbaik lan tanalul birra hatta tunfiku. Yang terbaik. Yang terbaik. Jadi aghlaha wa asmanuha. Yang paling mahal, yang paling apalagi beda-beda tipis ya. Beda-beda tipis. Di orang 31, 2, 32. Nak bar. Dia wala 32 no pi lagi situ dapatnya. Ya, kalau kai itu je kerajaan tilah berkorban. La tubtilu sadaqatikum bil manni. Manni. Nyabi-nyabi wa aza, mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan. Kau nak kerajaan seorang? Nak cari dah. Awak-awak melah. Bayu 7 orang balik gaji siku. Awak meh kerajaan. Jangan pakai pengurus. Tapi awak tu pengurus je namanya. Dulu Ali seorang pengurusnya. Dan sama tu. Awak melah. Awak bantai dalam mana awak. Awak memang kerajaan. Itu bisa berkati awak. Barak kau ambil. Pau padeknya untuk awak, si bakan untuk awak lo, hati no untuk awak. Habis kau gelime-gelime nak kurang nak ada kira kan. Segitulah kau nilai korban awak. Ini awak peserta kok bara jatah kadapek. Kalau lah sepakat kita terima. Kurang rasono pergi ke pasar daging tambah beli 1 kilo senang padek-padek. Kan tak salah kan? Tu, yang kedua, jangan dia adu-adu je orang bayu aku. Di masjid
segitu. Awak cari lalu sebelah sana segitu. Awak siko 32. Tapi tapi no ko ha. Jangan lagi tapi dari tengah melah. Tapi terjatuh ko. Mengana rusak beko. Rusak beko. Ana rusak. Rusak nilai waktu. Kalau yo ke dagiang-dagiang me pitih 3 juta tu banyak tu. Bali dagiang ke pasar tu. Nasa korban. Pilihan ke-7. Tapi kalau berkorban ndak gadang kawak dah. Bila perlu ndak tu agian ke pekerja. Sebutnya lama mantu. Agian panitia. Sebut lalu kompe. Tu. Nilai berkorban ko beko ko ndak dapat de apa? Anu mana ko? Dan terletak di antara dua bibi aku. Itu nak cak merusak. Itu bagi kami peserta tu. Jadi jangan dibandiang-bandiang. Ya orang lain dan jangan bara dapat syukuri. Kalau yo kau dapat sekian banyak, kecil ke panitia. Ambo beko pengurus. Ambo ke barale. Tolong dah labian beko seketik di. Le boleh dua. Kalau boleh satu mau kau nak boleh tempat lain mau satu. Boleh? Tak ada larang dah. Boleh dah. Ambo ga ya dah. Sebab di Nabi kan dua dulu. Makan kulu ada khiru simpan. Cuman awak dek basamo awak dek pakai pengurus ikonon sulit. Kalau awak surang miang ambil simpan ke dendek. Selabihan no? Agian. Tapi dek basamu aku nampak lo di lain aku. Nanti lebih awak aku ya pengurus ko dake atau pemilih pengurus aku kan lebih aku pengurus. Mentang-mentang dan sana no jadi di panitia lah rusak lo. Jadi picik jangan model Kabil wak. Kabil nak terima Allah korbannya lo. Kabil nak terima Allah korbannya. Tapi Habil diterima Allah. Yang akan diterima Allah innama yataqabbalu minal muttaqin. Yang akan Allah terima daripada korban orang yang takwa. Itu kaji kita semalam kini. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Mau menganang-angan, mudah-mudahan ada tekanan kan. Sekian yang bisa kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.